Bagaimana cara kita mendapatkan ampunan dari Allah supaya semua dosa-dosa tadi dihapuskan? Kata Nabi, bypass cara cepatnya. Kalau di dunia ada cara cepat, di dunia ada pengawalan cepat, maka dalam rumus akhirat ada rumus cepat untuk mendapatkan ampunan dosa. Apa itu? Dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata di antara rahmat Allah itu diturunkan di majlis-majlis ilmu. Diturunkan di majlis ilmu. Karena itu para ulama dulu, kalau ada orang banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa, maka yang pertama diarahkan kepada mereka, datangi Syekh Fulan, datangi alim Fulan, datangi majlis ilmu Fulan, minta bimbingan kepada mereka untuk bertobat. Sesuatu yang indah kita bisa sholat subuh berjamaah. Rasul SAW mengatakan, man shallal isya fil jamaah faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, seakan-akan dia sholat setengah malam. Wa man shallal fajra fi jamaah faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia sholat malam suntuk. Bukan suntuk, semalam penuh. Iya, sepanjang malam dia sholat. Tapi yang kita sedang titik beratkan, tukar cincinnya itu nggak ada dalam Islam. Udah khidbah ada ya, saya melamar seseorang, tinggal mengatakan kepada walinya saya akan melamar, saya ingin menikah. Itu kan sudah khidbah namanya. Tapi tidak ada lagi tukar-tukaran cincin sebagai tanda jari dan seterusnya, tidak ada. Apalagi kalau emas hukumnya haram bagi laki-laki. Dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah angkat emas di tangan kanan, sutra di tangan kiri. Lalu beliau berkata, Inna hadani haramun ala dzukuri ummati. Dua benda ini haram bagi laki-laki umatku, tidak boleh dipakai bagi laki-laki. Semuanya akan melalui mati. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran, dalam salah satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, berjiwa pasti akan mati. Mati dianjurkan agar selalu kita mengingatnya, mengingat dan jadikan sebagai peringatan kepada kita dalam kehidupan ini agar kita tahu ada kehidupan abadi di sana. Orang kalau selalu mengingat mati, Bapak Ibu sekalian, tentu bukan menakut-nakuti, tapi dia akan merasa dunia ini memang tempat yang dia harus lalui, bukan menjadi tempat tujuannya. Sehingga kalau ada suka duka yang dia lalui, semuanya dianggap dunia. Toh juga saya akan tinggalkan. Rasulullah SAW bersabda, sering-seringlah kalian semua mengingat perkara yang memutuskan segala kelezatan, maksudnya adalah mati. Dan riya artinya menghiasi satu perbuatan, ya, ibadah yang tadinya untuk Allah, kemudian dia mengikut sertakan makhluk atau dia lakukan untuk makhluk. Misalnya sholat, itu kan dasarnya ibadah untuk Allah, tapi ternyata dia sholat bukan karena mencari pahala Allah, bukan karena keimanannya, tapi karena dia ingin dipuji oleh orang. Sedekah adalah amal ibadah, tapi dia bukan kerjakan karena Allah, dia tunggu pujian orang, dilihat oleh orang lain. Maka itu namanya riya. Dan perbuatan ini teman-teman sekalian adalah, walaupun dia masuk dalam kategori syirik kecil, menyekutukan Allah tapi kecil istilahnya ya, tapi tetap dia masuk dalam kategori dosa besar. Dia kategori dosa besar.